Khalifa, Stadion 974, Stadion Al Janoub, Stadion Education City, Stadion Al Bayt, Stadion Lusail di Qatar. Saat Qatar mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, rasanya senang sekali dan seluruh negeri merayakannya. Tidak hanya di Qatar, seluruh negara Arab merayakannya. Tahun 2022, Piala Dunia FIFA adalah Qatar. Karena ini pertama kalinya turnamen diadakan di negara Arab. Negara Timur Tengah menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Terima kasih telah percaya perubahan, terima kasih telah memperluas pertandingan, terima kasih atas kesempatan untuk Qatar, dan kita tidak akan mengecewakan kalian. Sejak hari itu, pembangunan dan proses persiapan untuk acara ini belum berhenti, dan pekerjaan berlanjut selama 12 tahun untuk menyiapkan semua keperluan. Turnamen ini, yang untuk pertama kalinya diadakan di Arab, negara Muslim, dan untuk pertama kalinya di Timur Tengah, dunia akan melihat bahwa salah satu negara kecil dan menengah mampu menjadi tuan rumah acara dunia dengan sangat sukses. Qatar telah mengalokasikan anggaran terbuka untuk mewujudkan segala kemungkinan demi kesuksesan turnamen. Dan sekarang saat bintang makin dekat dengan dimulainya hitungan mundur, kita akan lihat Qatar. Oke teman-teman, ini Bandara Hamad yang dibuka pada tahun 2014. Saat kalian mengetik Bandara Hamad di Google, tempat ini kan yang kalian lihat, mereka membawa ini dari New York. Beruang ini sekarang terkenal. Ini disebut beruang lampu. Lampu dan beruang. Siapapun yang pernah transit di Doha pasti pernah melihat beruang ini. Bandara ini juga mendapat penghargaan bandara terbaik tahun ini dan juga yang sebelumnya. Tentu kalian akan lihat beruang lampu. Kalian harus menyapanya saat datang. Beruang jadi tontonan di sini. Piala Dunia, ini saatnya. Untuk pertama kalinya terjadi di musim dingin pada tanggal 20 November. Untuk pertama kalinya satu dunia berkumpul di negara yang kecil. Kalian bisa bertemu semua negara di tempat yang kecil, di mana kalian menonton 4 pertandingan di hari yang sama. Negara yang paling banyak mendanai Piala Dunia dalam sejarah, 220 miliar dolar. Itu bisa untuk membangun negara baru di dalam negara yang berguna bagi generasi mendatang di Qatar. Kita sudah tiba di Souk Waqif. Beginilah Qatar dulu. Salah satu pasar tertua di Doha. Sejarah Qatar ada di Souk Waqif, pasar tertua di Doha. Masih dalam sejarah. Area berburu, tempat mendapatkan mutiara. Pasar peninggalan di Qatar. Teman-teman, mengapa disebut Souk Waqif? Karena dulu mereka berdiri, lautnya sampai ke sini. Dulu pedagang berdiri dan jualan di sini, jadi mereka menyebutnya Souk Waqif. Pasar ini sudah 250 tahun, sangat tua. Ini pusat kota, Doha. Namanya Mishrep, salah satu area dengan teknologi yang cerdas. Ini adalah kota pintar pertama. Ini ramah lingkungan. Mereka memakai teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Halo, dan selamat datang di Mishrep. Hanya beberapa langkah dari Souk Waqif, kutunjukkan masa lalu. Dan ini masa sekarang. Kota Mishrep itu adalah pusat daripada kota Doha. Ini disebut Barahat Mishrep. Alun-alun tertutup terbesar di Timur Tengah, atap dibuka dan ditutup tergantung cuaca. Jalan-jalan tua di sana dan di sini yang modern. Souk Waqif dan Mishrep di sini. Kita akan melihat museum dari luar. Itu terinspirasi oleh ini. Ini disebut Mawar Gurun. Bangunan terlihat seperti ini dari luar, dimulai dari pengembara. Bagaimana orang zaman dulu, dari pedesaan dan mutiara, minyak, hingga hari ini, Piala Dunia. Hal yang mereka capai sekarang. Tim tuan rumah Argentina, Arab Saudi, Ekuador, Portugal, Maroko, Hidup Maroko, Tunisia, Meksiko. Sekarang kita di Perpustakaan Nasional Qatar. Perpustakaan ini menakjubkan. Selain desain yang menarik di luar, ini punya cerita yang hebat. Kalian harus ke sini saat ke Qatar. Selamat datang di Pearl Qatar. Ini adalah pulau buatan yang dibangun dari nol, di laut. Dulu area ini untuk berburu mutiara, sebelum mereka menemukan minyak. Rasanya seperti Italia dengan sentuhan Arab.
Selamat datang di Qatar. Bagaimana Qatar menghadapi panas? Ini disebut jalan ber-AC. Itu adalah sebutannya. Hampir satu-satunya jalan di Timur Tengah yang mengeluarkan udara dingin dari bawah tanah saat kalian berjalan melaluinya. Hitung mundur telah dimulai. Stadion nomor 1, Stadion Khalifah. Ini stadion nomor 1 dari total 8 stadion di sini yang ada di Qatar. Sudah sejak 1976 dan mereka merenovasinya. Kapasitasnya 40.000. Ini salah satu stadion di Qatar. Ini ruang VIP di Stadion Khalifah. Ada foto dari turnamen yang lama saat stadion menjadi tuan rumah. Stadion nomor 2, Stadion 974. Ini nomor panggilan internasional Qatar. Seluruh stadion terbuat dari kontainer. Kontainer, Jumlah kontainer yang dibangun di Stadion 974. Studio TV. seperti masuk ke kontainer. Di dalam kontainer ada ruang perawatan pemain. Itu kontainer, ini kontainer, dan yang itu juga. Toilet di menit terakhir, kontainer. Mendaur, ulang, kontainer, kapal. Ini ruang ganti di Stadion 974. Halo, dan selamat datang di Stadion 974. Seluruh stadion ini akan dibongkar dan dipindah setelah Piala Dunia. Ini kartu haya dengan bahasa Arab, dan itulah tujuan kami sebagai negara Arab. Bukan Qatar atau Piala Dunia. Ini piala untuk seluruh orang Arab. Dan saat melihat orang Arab bersama, kita saling berbagi perasaan ini, membuat kami bahagia dan lebih semangat. Nomor 3, Stadion Al Janoub. Karena ini di Qatar Selatan, ini dirancang oleh almarhumah Zaha Hadid. Dia merancangnya dengan hebat. Zaha Hadid merancangnya. Zaha Hadid. Ini akan jadi warisan untuknya dan untuk kita. Jadi saat Zaha Hadid datang, dia ingin membangun stadion, dia ingin arsitektur stadionnya mencerminkan kultur dan tradisi daerah itu. Dan daerah ini dulu dikenal karena menyelam mencari mutiara dan karena kualitas mutiara di daerah ini. Stadion Al Janoub dibuka tahun 2019, tetapi desain luarnya berbentuk mutiara. Dari dalam seperti layar kapal Dhow. Salah satu desain stadion terindah di dunia. Stadion nomor 4. Stadion Education City, berlian di padang pasir. Ini membentuk berlian di ujung-ujungnya. Berlian dari luar, teman-teman. Karena ini adalah kota pendidikan. AC ada di mana-mana. AC ada di belakang kursi. Di seluruh stadion. 40.000 penonton akan ada di sini. Stadion nomor 5, Stadion Al Tumama. Dirancang dalam bentuk topi. Bayangkan, di sini mereka menyebutnya Al Ghafia, Qatar. Ini Al Ghafia yang kami pakai di bawah Gitro. Kita ada di bagian VIP. Lihat layarnya. Kalian lihat layar ini? Kalian bisa menonton pertandingan dan memutar ulang jika ada aksi yang terlewat. Dan ada 2 bendera, merah dan hijau. Ini milik 2 tim Qatar. Stadion ini akan menjadi milik mereka setelah Piala Dunia usai. Ini adalah edisi spesial Piala Dunia. Stadion nomor 6, Stadion Ahmad bin Ali. Stadion ini luar biasa. Stadion Klub Al Rayyan. Karena ini akan diberikan pada Klub Al Rayyan. Kreativitas pada Stadion Ahmad bin Ali. Gambar singa di kedua sisi, di sisi ini dan di sisi lainnya. Selain itu, stadion ini seperti dirancang lebih kecil. Jika kalian di sini, rasanya seperti di sana, di depan. Coba lihat, ini stadionnya. Ruang pertandingan pribadi. Kalian bisa membeli tempat ini untuk diri sendiri. Dan juga teman-temanmu muat 24 orang. Kalian bisa menonton pertandingan sendirian, seperti ini. Mereka menyebutnya Skybox. Dan ada bagian VIP. Kalian harus punya undangan untuk itu. Stadion nomor 7. Stadion Al Bayt. Stadion ini terinspirasi dari tenda-tenda. Tenda di mana kita biasa duduk. Tenda ini jika kalian lihat pembangunannya dari luar, luar biasa. Dan sebagian besar kursi stadion akan disumbangkan setelah Piala Dunia.
Di Stadion Al Bayt akan ada 60.000 orang dan semua skybox akan menjadi hotel bintang 5 setelah Piala Dunia. Lihat, duduk seperti ini, ada gerbangnya. Qatar versus Ekuador di sini, stadion pembuka. Ini ruang gantinya, teman-teman. Di Stadion Al Bayt. Lihat desain yang mereka buat. Tempat duduk Arab. Messi akan duduk di sini. Duduk-duduk di sebuah tenda yang modern. Kalian siap? Kita ada di stadion. Kalian menonton pertandingan dan ada kasur di sini. Dapur, ini tempat menontonnya. Kalian bisa menonton di sini. Di sebelah Stadion Al Bayt ada McDonald's Al Bayt, juga dalam bentuk tenda. Stadion nomor 8. Yang terakhir, Stadion Lusail. Yang terakhir selalu yang terpenting. Ini adalah Stadion Lusail terakhir yang bisa memuat 80.000 orang. Ini stadion besar di kota Lusail. Ini dibangun dengan sangat indah. Di luar tampak seperti lentera. Tempat kita berada adalah untuk VIP, untuk orang yang sangat penting. Mereka akan duduk di sini dan di stadion ini di Qatar 2022. Pertandingan terakhir diadakan di sini dan seseorang akan mengangkat trofi di sini. Kita akan mulai dengan pertolongan Allah.